Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 16 Oktober 2022, hari Minggu biasa yang ke-29. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan yang tadi kita dengar bersama merupakan ilustrasi Tuhan Yesus mengenai pengajarannya yang masih berkenaan dengan kerajaan Allah. Isi perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya adalah tentang doa. Doa merupakan bagian hidup para murid sebagai anggota-anggota kerajaan Allah setelah memutuskan menerima Yesus dalam hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, pada permulaan perumpamaan ditegaskan bahwa para murid harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Inilah maksud dan tujuan dari perumpamaan ini, yaitu untuk menegaskan supaya murid-murid Yesus hendaknya bertekun dalam doa. Berdoa dengan tidak menjadi lelah atau berdoa dengan tidak putus asa karena menunggu waktu yang lama. Kemudian sesudahnya Tuhan Yesus mengilustrasikan ajarannya itu dengan suatu perumpamaan tentang seorang hakim dan seorang janda yang mempunyai karakter berbeda. Saudara-saudari yang terkasih, hakim itu bukanlah seorang hakim Yahudi. Karena kalau hakim Yahudi, maka segala perselisihan harian biasanya dibawa ke hadapan para tua-tua dan sama sekali tidak dibawa kepada pengadilan umum. Karena itu tentulah hakim seperti ini bukan hakim yang ideal untuk membela kaum miskin dan lemah, melainkan dia adalah tipe hakim yang tidak memiliki belas kasihan, tidak takut akan Tuhan, dan tidak menghormati sesama. Lalu bagaimana dengan janda itu? Sebenarnya janda itu percaya bahwa hakim tersebut adalah hakim yang bertanggung jawab. Karena itu, ia selalu datang kepada hakim tersebut. Janda ini berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Janda ini mungkin sedang menghadapi sedikit kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu membayar hakim tersebut. Karena itu, ia berkali-kali datang dan memohon kepada hakim untuk memberikan keadilannya, sebab dia memiliki wibawa dan kuasa untuk membelanya dalam arti membenarkan dia. Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana kita dengar tadi bahwa hakim tidak merespon permohonan janda itu untuk beberapa waktu lamanya, tidak menggubrisnya atau tidak menjawab permohonan janda tersebut. Sebenarnya tidak ada alasan untuk bersikap seperti itu.
Namun karena karakter hakim itu tidak sensitif kepada kebutuhan orang lain dan tidak ada sesuatu dari janda tersebut yang dapat dianggap mempengaruhi hakim itu, maka hakim itu menolak permohonan janda tersebut. Juga sebenarnya tidak ada kesalahan dengan permohonan janda itu. Namun masalahnya sekali lagi terletak pada hakim yang tidak mau peduli kepada janda itu. Kemudian saudara-saudari yang terkasih, diceritakan hakim itu mempertimbangkan dan akhirnya membuat keputusan. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Jawaban atau tanggapan hakim terhadap permohonan janda itu bukan karena hakim itu menyadari tugas untuk menjalankan keadilan, melainkan karena janda itu terus mengganggu dia. Maka perumpamaan ini titik fokusnya pada keputusan hakim yang membenarkan janda dan ketekunan janda yang selalu datang untuk memohon. Saudara-saudari yang terkasih, firman "camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu" adalah komentar atau pernyataan Tuhan Yesus. Ini secara khusus berfokus pada perkataan hakim yang dianalogikan dengan Allah. Namun hati-hati, komentar Yesus tentang hakim itu bukan mengenai karakter hakim yang jelas adalah buruk, melainkan perkataan dan tindakan hakim itu membenarkan janda yang adalah kebenaran analogis dengan kebenaran Allah. Sadarilah bahwa hakim dan Allah adalah dua pribadi yang dianalogikan dalam Injil Lukas ini. Namun berbeda sangat menyolok dari keduanya. Perbedaan antara hakim dan Allah yaitu pertama, janda dan hakim tidak ada hubungan yang mendasar. Apakah itu hubungan sosial, bersifat umum, maupun yang bersifat keagamaan. Hakim ingin menghindar dari janda itu. Bahkan ia menghendaki hubungan dengan janda tersebut sebagai lawyer kliennya segera berakhir. Namun hakim yang lalim itu mendengarkan janda tersebut dan membenarkannya. Lalu yang kedua, Allah yang telah memilih umat milik kepunyaannya. Maka ketika umatnya berseru siang dan malam, Allah menanggapi kasus mereka dan memberikan keadilan. Demikian juga dengan janda yang berseru kepada Allah, menerima keadilan, karena Allah mendengar dan menjawab permohonannya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pada dasarnya tidak ada kesamaan antara hakim yang lalim dengan Allah. Tidak ada kesamaan karakter, karena karakter hakim adalah seorang yang lalim, tidak takut Tuhan, dan tidak berbelas kasihan. Juga tidak ada kesamaan motivasi. Motivasi hakim membenarkan janda adalah motivasi yang tidak benar atau hanya mementingkan diri sendiri. Sedangkan motivasi Allah membenarkan umat pilihannya karena kasih-Nya. Tidak ada kesamaan hubungan antara hakim dalam relasinya dengan janda, sedang hubungan Allah justru dalam relasinya dengan umat pilihannya. Jadi, hakim dan Allah adalah kontras sama sekali. Namun yang dianalogikan dari hakim ini dengan Allah adalah hanya berdasarkan pada perkataan dan tindakan hakim yang membenarkan janda tersebut. Maka dapat dikatakan, analogi hakim dan Allah ini hanyalah dapat dimengerti melalui analogi perbandingan. Bahwa jika hakim itu dapat membenarkan janda tersebut, apalagi Allah. Di sini secara implisit Tuhan Yesus menganalogikan janda yang dibenarkan oleh hakim dengan orang-orang pilihan yang dibenarkan oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang telah mendengarkan panggilan Allah dan menjawabnya. Dan itu tidak lain adalah kita semua, umat Kristen, pengikut Kristus. Tentu saja saudara-saudari yang terkasih, hal ini sangat menghibur dan menguatkan orang Kristen yang sedang menderita. Tidak ada kekuatan dari diri sendiri,
Namun sebagai orang pilihan, Allah lah yang bertindak. Allah yang menjamin orang pilihannya yang lemah, namun kekuatannya ada pada Allah. Sejatinya, Tuhan Yesus mengaplikasikan perumpamaan ini sesuai dengan maksud utama perumpamaan itu, yakni mengenai ketekunan orang percaya dalam hal berdoa. Ada beberapa hal yang penting yang berkaitan dengan ketahanan dan ketekunan dalam berdoa, yakni setelah Tuhan Yesus mengarahkan perhatian kepada hakim, kemudian ia segera mengalihkan perhatian kepada Allah. Kalau hakim itu telah bertindak yang bersifat kontradiksi dengan pribadi hakim itu sendiri, yaitu membenarkan janda, apalagi Allah. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Hal ini sesungguhnya mau mengungkapkan mengenai kepastian jawaban doa atas doa umat pilihan Tuhan. Berkenaan dengan itu, ada 3 pokok yang perlu kita refleksikan, yakni tindakan Allah yang membenarkan. Kedua, dengan segera. Lalu yang ketiga, ketekunan orang-orang pilihan dalam berdoa. Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang tadi kita dengar bersama, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Adalah suatu pernyataan yang menegaskan bahwa Allah pasti membenarkan orang-orang pilihannya. Allah akan menjawab seruan umatnya dalam menghadapi berbagai tekanan. Tindakan Allah ini lahir dari kasih-Nya kepada orang-orang pilihannya. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa orang pilihan yaitu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus atau kita, orang Kristen. Inilah yang menjadi keistimewaan relasi Allah dengan orang percaya dan menjadi dasar yang pasti akan jawaban doa orang yang percaya. Saudara-saudari yang terkasih, tadi kita juga mendengar firman. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ini pun menunjukkan jaminan akan adanya kepastian jawaban doa. Pokoknya yang jelas ialah Allah membenarkan umatnya dengan segera. Hal ini tidak disebabkan oleh apapun selain dari tindakan Allah saja. Dan tidak ada alasan apapun untuk menahan tindakan Allah yang membenarkan umatnya. Karena itu, 2 pertanyaan ini, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu? Langsung dijawab, ia akan segera membenarkan mereka. Inilah pertanyaan retoris Tuhan Yesus berkenaan dengan jawaban Allah. Bahwa Allah akan segera membawa keadilan untuk umat pilihannya. Inilah jaminan bagi doa umat Tuhan, yaitu adanya kepastian bahwa Tuhan akan segera bertindak. Saudara-saudari yang terkasih, dalam doa, kepastian jawaban doa memang tergantung pada kehendak dan waktu Tuhan. Namun hal yang tidak dapat diabaikan juga ialah ketekunan orang percaya dalam berdoa. Seperti ungkapan, orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, atau ide yang sama, bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Inilah jaminan bagi doa umat Tuhan, yaitu adanya kepastian bahwa Tuhan akan segera bertindak. Hal ini searah dengan maksud utama perumpamaan ini, di mana menjelaskan bahwa orang percaya harus secara terus-menerus membawa persoalan mereka ke hadapan Allah melalui doa. Mereka harus selalu berdoa siang malam dengan tidak jemu-jemu ketika jawaban doa belum diberikan dengan segera. Saudara saya terkasih, apakah Allah memang akan membenarkan atau menjawab doa umatnya? Apakah umat Allah harus lama menunggu doa-doa mereka dijawab? Tuhan Yesus berkata, Ia akan segera membenarkan mereka. Jaminan inilah seharusnya mendorong umat Tuhan untuk berdoa dengan tekun. Bukan karena isi dan doa pendoa, bukan juga karena doanya si pendoa. Namun, saudara-saudari yang terkasih, setelah itu Tuhan Yesus membuat pernyataan kontradiksi yang menantang, yaitu, akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?
Jadi doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam bentuk perumpamaan tadi adalah suatu ajaran kepada orang percaya supaya tetap setia dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya di akhir zaman. Sementara menantikan kedatangannya yang kedua kali, Tuhan mengharapkan pada umatnya untuk bertekun dalam doa. Karena ketekunan dalam doa merupakan manifestasi atau bentuk yang nyata dari iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu mendengar doa-doa kami, dan kami akan terus bertekun dalam berdoa sebagai perwujudan iman kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu senantiasa dalam hidup kami, sehingga kami mampu untuk terus percaya akan kasih dan kemurahan hati-Mu yang selalu akan memberikan keadilan kepada kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.